sebaiknya dia menyimpan kemuliaan tersebut, ojo diumbar-umbar, ngoten ya istilahnya. Begitu juga dengan kekeramatan yang lain. Misalnya kita punya kelebihan napa namanya nopo kelebihan tak Gusti Allah pun diceritakan niku adalah rahasia ya. Napa tandane terus kita niki dikandakaken wahya adapun Lailatul Qadar lahdhatun adalah sebentar, shaghiratun yang kecil, ala suratil barqi al khatif. Jadi Lailatul Qadar niku bentuknya kecil, sebentar dan kecil, seperti atas bentuknya atau napa namanya gambaran napa kilat yang wahia adapun Lailatul Qadar inda Syafi'i. Niki dijelasaken niki saged damel patokan nggih, damel napa ngene iso gawe ancang-ancang lah nggih, tapi nggih kan menamine kita tidak tahu nggih, mboten sempat habis damel ancang-ancang. Inda Syafi'i menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu munhasiratun fil ushril akhir min Ramadan fa kullu lailatin minhu muhtamalatun laha. Menurut Imam Syafi'i diringkas fil ushril akhir di 10 yang akhir min Ramadan dari Ramadan. Faqulu lailatin minhu, maka adapun setiap malam minhu dari 10 akhir muhtamalatun laha, bisa kemungkinan laha untuk Lailatul Qadar. Nggih. Terus Imam Syafi'i 10 sing terakhir niku iku iso kabeh kena Lailatul Qadar. Sewaktu-waktu, mbok sing malam selikure, mbok 22, mbok 24, mbok selawene, mbok 26, ngoten. Terus Imam Syafi'i. Jadi ancang-ancange pokok di 10 akhir terus Imam Syafi'i. Nah, makane terus Imam Syafi'i hati-hati di situ ya. Jadi 10 akhir itu menurut Imam Syafi'i ya. Lakin layalil witri arjaha. Tetapi malam-malam yang ganjil arja itu lebih diharapkan untuk Lailatul Qadar, untuk Lailatul Qadar. Wa arja lailal witri lailatul hadi, dan paling diharapkan dari malam ganjil adalah malam 21 Lailatul hadi wal isrin. Jadi terus Imam Syafi'i kemungkinan 10 akhir itu ke Lailatul Qadar. Sing paling umpamane diringkes maneh malam sing ganjil-ganjil, malam selikur, 23, selawe, 17, nomale 29 nggih. Niku malam ganjil-ganjil terus Imam Syafi'i. Lek diringkes malih dari ganjil tersebut adalah 21, malam 21. Napa dasare? Kama dalla alaihi haditsus syaikhon, sebagaimana menunjukkan alaihi atas hal tersebut haditsul syaikhon, hadisnya dua syekh, Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Jadi ini ada dasarnya hadis. Au tsalits wal isrin, atau tidak hanya malam 21 tapi malam ke-23. Kata nggih, referensi di kata niki. Jadi malam 23 itu bisa-bisa Lailatul Qadar turunnya di situ. Lain mboten malam 21 nggih malam 23 terus Imam Syafi'i. Napa dalile? Kama dalla alal hadis Muslim, sebagaimana menunjukkan ali atas tersebut hadisun Muslim, hadisnya Imam Muslim. Waqtara, dan memilih Asy-Syafi'i Imam Syafi'i anna talzamu hadhihi wa hadhihi. Sesungguhnya tetap ya, hadhihi itu malam 21, wahadi dan malam 23. Imam Syafi'i memilih ini, pendapat ini. Wala tantakilu in anhuma, dan tidak pindah dari malam 21 dan 23. Terus niku pendapat Imam Syafi'i lebih memilih umpama diringkes malih niku dari malam-malam ganjil, yaitu 21 kali 23 ya. Menurut Imam Jumhur niki sepakat ulama
kasyafi'i seperti Imam Syafi'i, yaitu annaha talzamu lailatan ba'iniha minal usril akhir, yaitu tetap lailah malam itu biainya dengan bentuknya malam minal usri dari 10 yang akhir, disepakati oleh jumhur ya. Kemudian waqala Ibrahim al-Muzani wa Ibnu Khuzaimah inna tantakilu kullu sanatin lailatin min layali usri. Tirasi Imam Ibrahim al-Muzani wa Ibnu Khuzaimah, Imam Ibrahim nggih, ulama Imam Ibrahim kali Ibnu Khuzaimah niki tidak hanya itu, tidak hanya 10 akhir, tapi bisa pindah-pindah setiap tahunnya itu. Setiap tahunnya Lailatul Qadar itu mudune mandhape niku pindah-pindah, mboten hanya 10 akhir, tidak hanya ganjil-ganjil. Nggih. Kemudian qala Ibnu Abbas wa Ubay, Ibnu Abbas berkata, putranya Abbas niki nggih. Hiya adapun Lailatul Qadar Lailatul Sab'in wa Ishrin adalah malam 27. Ini menurut Imam Ibnu Abbas. Ya. Wa huwa qaul Umar. Niki pendapat Imam Sayyidina Umar. Terus Sayyidina Umar dikuatkan atau diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, diceritakan oleh Ibnu Abbas, Sayyidina Umar itu memilih malam 27. Wa huwa madhabu aktsar ahli ilmi. Itu adalah madhab kebanyakan ahli ilmi. Saya dipahami ya? Jadi malam 10 malam yang terakhir terus Imam Syafi'i bisa-bisa ganjil, malam-malam ganjilnya. Kalau diringkas bisa-bisa malam 21 kali malam 23 enggak. Terus Imam Ibrahim al-Muzani tidak hanya itu, pindah-pindah setiap tahunnya itu nggih. Dadi mboten mesti istilahnya enggak. Mboten mesti. Terus Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas dan Sayyidina Umar nggih, niku berpendapat turunnya itu adalah malam 27. Bisa dipahami nggih? Nggih. Terus nggih lek terus napa? Ulama salaf habaib niku lek Ramadan niku semua mulai awal sampai akhir semuanya adalah Lailatul Qadar. Terus para habaib no Malik atau Habib Ja'far enggak niku menghidupkan semua malam-malam Ramadan, seakan-akan setiap malam turun Lailatul Qadar ngoten ya. Tidak hanya itu, semua malam itu Lailatul Qadar terus para habaib ya. Habaib sing wali-wali niku ya. Tandane napa? Niki diceritakan tandane pisan ya. Wa min alamatiha niki perlu jenengan catet niki ya. Marang teng Ramadan nggih ya. Damel referensi nggih. Wa min alamatiha, dan dari tanda-tandanya Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, annaha sesungguhnya takunu ada itu malam la harota, tidak panas, wala barodata, dan tidak dingin. Sedang-sedang, enggak panas, mboten asrep nggih. Wa in tatlu asyamsu, wa in tatlu asyamsu, dan jika terbit itu matahari sobi hataha pada paginya baydoa mungkasiratan, dalam keadaan putih dan ambyar, sinarnya itu bayud mungkasirata syu'a, jadi sinarnya itu merata. Jadi paginya itu ketika matahari terbit sinarnya itu merata. Mboten napa niki? Nggih. Beda kados sehingga terus cerah ngoten. Laisa fiha syu'un katsirun. Di dalamnya itu tidak ada napa? Sorotan yang banyak. Jadi mboten nyorot tertentu ngoten, mboten nyorot napa nggih? Kados sorotan kempel ngoten, dadi merata ngoten ya. Ila antar tafia karumhin wa adami nubkhil kilab. Jadi mboten sinari mboten kempel teng atas ngoten mboten nggih. Dados menyebar ngoten, menyebar nggih. Napa lek ngarani rata, sinari rata.
Kemudian tandanya lagi wa adamu nabkhil kilab, tidak ada gonggongan anjing. Lek dipikir mboten wonten mulai sing ngene nggih. Lek di Arab niku kan wonten anjing barang ya nggih. Lek ana daerah sing ana anjinge tirose di kitab niki, anjing niku mboten menggonggong di waktu itu. Saya dipahami ya? Terus niki diceritakan malih wa fi lailatul qadar, dan di dalam malam lailatul qadar itu la tanaqidu nutfatul kafir, tidak menjadi atau tidak napa tidak terjadi, mboten berbentuk nutfatul kafir, itu maninya orang kafir. Sampai meten ya. Dados lek malam lailatul qadar niku umpami tiang kafir bersetubuh niati gawe anak niku manine mboten dadi anak. Niku malam Lailatul Qadar. Subhanallah nggih. Ini kitab niki jelasaken. Napa faedahe mengetahui tanda-tanda niki kita terus kitab wa faidatu ma'rifatu alamatiha wa faidatu ma'rifati alamatiha. Adapun faedahnya mengetahui tanda-tanda ini, faedahnya, fungsinya yaitu ba'da fautiha annahu yusanna ijtihadu fi yaumiha, supaya disunahkan untuk berusaha di harinya. Ya, kaijtihadi fiha sebagai halnya berusahanya seseorang itu via di dalam Lailatul Qadar. Jadi jenengan napa? Terus di kitab niki nggih. Lek jenengan pun semerap niki, tanda-tanda niki ben esuk nggih, ben Ramadan, hari Ramadan jenengan tengeri. Ono enggak alamat tanda-tanda niki terus di kitab niki? Ditenono jari kitab niki. Jadi sampean diusahakan untuk berusaha, berijtihad. Ada enggak tanda-tanda salah satu tanda-tanda niki? Ngoten niki terus kitab niki. Sebagaimana jenengan istihad di dalam malamnya. Lek jenengan menemukan tanda-tanda niki, oh iki koyo sing dijelasno wingi, mungkin malamnya adalah malam Lailatul Qadar ya. Karena makom kita kan makom meraba-raba ya. Makom derajat meraba-raba lek kita ini ya. Kalau beda dengan ulama, kiai, wali, lek wali niku mboten usah meraba-raba, langsung dikei petunjuk nang Gusti Allah, namanya ma'rifat. Ya. Langsung semerap kroso, oh engko iki malam Lailatul Qadar kan ngoten nang ya, karena hatinya bersih nggih. Lah kita ini tertutup dengan dosa, akhirnya kudu meraba, kudu istihad nggih. Wa yundabu ayuktsira fi lailatiha, dan disunahkan untuk memperbanyak itu seseorang fi lailatiha di malam Lailatul Qadar min qauli Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ngoten nggih. Makane di setiap napa mantun traweh terus kali badhe buka disunahkan baca ini baca ini ya. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita kan biasa wa'fu anna karena orang banyak. Lek jenengan mau ijenan fa'fu anni. Ngoten nggih. Memperbanyak itu damal wiritan niku pun nggih. Wa yusanu liman ra'aha ayaktuma niki, bagi seorang yang mempunyai kelebihan niki ma'rifat, bagi orang yang dibuka ma'rifatnya, dibuka tabirnya oleh Allah, termasuk orang-orang yang dikasihi Allah, yang dekat sama Allah, itu dibuka tabirnya sehingga merasakan, mengetahui Lailatul Qadar turun niku mengetahui. Lah wa yusannu liman ra'aha, bagi orang yang melihat Lailatul Qadar, bisa menyaksikan Lailatul Qadar, yusannu ayyaktumaha, disunahkan untuk menyimpannya, mboten dikandak-kandakaken ya. Liana karomatun, karena sesungguhnya itu adalah karomah, kemuliaan, kelebihan yang dimiliki oleh orang yang dekat sama Allah. Makanya kaya tiang-tiang sing ma'rifat sama Allah enggak kaken mboten kata-kata cerita masalah ngeten, karena itu rahasia. Nggih. Termasuk napa namine pernah dimimpeni Kanjeng Nabi. Nah niku oleh saged pun diceritakaken.
Nggih, niku termasuk kelebihan. Lek diceritakan biasanya mboten mimpi malih. Ini ya. Mamane jenengan Allah ja'ala minhum mugi-mugi termasuk nggih ya. Mami jenengan diimpeni kanjeng Nabi. Pun kondo-kondo, aku mau diimpeni kanjeng Nabi rek, pun ngoten. Saged nggih, saya paham nggih. Mugi-mugi kita diimpeni kanjeng Nabi nggih ya. Nggih. Lek tiyang Hadramut niku nate lare niku. Lare alit niku sanjang teng ibuke. Nggih, sanjang teng ibuke. Mi kula wau dalu diimpeni kanjeng Nabi mi. Lare alit niku, nggih. Ya jenenge alit sen dereng baleh berarti. Kula mau begini diimpeni kanjeng Nabi mi sanjang lek beliau itu kanjeng Nabi. Ya napa sanjang umi? Nak kon niku diimpeni kanjeng Nabi ae bangga. Lek mimpi tok ojo susu bangga, baru lek ketemu langsung bangga oh. Sama-sama ngoten. Kata Habib Ali Al-Habsyi nggih. Pengarang niku penyusun Simtud Duror Maulid Al-Habsyi. Ini kan sering di imbeni kanjeng Nabi. Diceritane di hall niku ya. Ulama ngoten niku wis sudah mboten makam mimpi malih. Nggih. Lek kados kita orang kan pun ketemu mimpi mboten nate, nggih. Nggih. Nah niki kita di sini harus introspeksi diri, ya. Saya dipahami nggih? Terus lek punya kekeramatan ngoten niku, lek enggak ada kelebihan kemuliaan ngoten niku, wayam bahi katemul karomat. Sebaiknya dia menyimpan kemuliaan tersebut, ojo diumbar-umbar. Ngoten nggih istilahnya. Begitu juga dengan napa kekeramatan yang lain. Misalnya kita punya kelebihan napa namine mbo napa kelebihan tak Gusti Allah pun diceritakan niku adalah rahasia nggih. Nah, napa tandane terus kita niki kandhakaken wahia adapun Lailatul Qadar lahdhatun adalah sebentar saghiratun yang kecil ala suratil barqi al khatif. Jadi Lailatul Qadar niku bentuknya kecil, sebentar dan kecil seperti atas bentuknya atau napa namanya gambaran napa kilat yang menyambar ngoten terus sih. Saya dipahami nggih? Dados jenengan umpami nggih pas melek dalu pas wiritan yang jopo kok golok mendhuwur malam-malam niku malam-malam Ramadan kok ketok kados kilat ngoten cerat berarti niku Lailatul Qadar bodhon berarti jenengan nggak ada kelebihan saged ningali. Saya dipahami nggih? Mugi-mugi kita termasuk tiang sing angsal nggih ya saged ningali nggih. Lah pun lek jenengan ketok ngoten pun diceritaken aku mau bengi rek ketok kilat cerat ngoten pun diceritakan engko tahun malih mboten diketoki zaman iki. Berarti jenengan gak ada kelebihan. Nggih. Benten lek umpami dalu malam Ramadan iku gerimis udan, moro jenengan medal, cerat, gluduk iku berarti gluduk niku. Kilat berarti niku ya. Niku mboten wonten udan, mboten wonten gerimis, mboten mendung, langitnya cerah, langsung cerat ngoten. Terus kita meniki tapi kula mboten semerap. Nggih, penasaran nggih. Mugi-mugi kita saged ningali nggih. Ya Allah, itu yang diharapkan orang itu yang mendapat Lailatul Qadar niku nggih. Allah, labbaik qalbi labbalak